Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartian, NIM 219-10120, kelas 3B Manajemen atau kuliah Manajemen Pemasaran. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu pasar dan pemasaran, pemasaran dan nilai pelanggan, marketing plan atau perencanaan pemasaran, marketing research atau sistem riset pemasaran. Kemudian silakan simak PowerPoint berikut. Oke, di peta pembelajaran manajemen pemasaran yang pertama adalah result atau hasil. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu harus menganalisis lingkungan apa saja, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Kemudian menciptakan visi dan misi. Lalu needs and wants, apa kebutuhan dan keinginan. How to know, bagaimana untuk mengetahuinya, dengan cara marketing research atau penelitian pemasaran. Kembali lagi ke menciptakan visi dan misi. Selanjutnya, apa bisnis kita dan tujuannya, bagaimana caranya, lalu apa saja alat pemasarannya. Yaitu ada produk, harga, distribusi, dan promosi. Kemudian ada STP. Apa itu STP? STP adalah segmentasi, penargetan, dan penempatan. Kemudian dalam kelanjutan strategi ada kepuasan pelanggan, banding atau merek, lalu ada mark expand. Kita masuk ke materi. Pemasaran berasal dari kata dasar pasar, yaitu tempat di mana terjadinya transaksi jual beli barang atau jasa dan transaksi tukar menukar barang atau jasa antar penjual dan pembeli. Dalam konteks pasar ada 3, yaitu konteks fisik, yaitu tempat terjadinya transaksi seperti yang kita lihat, yaitu tempat terjadinya transaksi antara si penjual dan si pembeli. Yang kedua yaitu konteks pelanggan potensial atau potensial, yaitu sekelompok individu yang mau dan mampu bertransaksi, artinya pelanggan yang memiliki uang serta mampu dan mau membeli barang. Dan yang ketiga konteks digital, yaitu dimensi atau ruang di mana terjadinya transaksi. Pengertian pemasaran ada, yaitu jualan, periklanan, konsep dagang, dan usaha yang mempengaruhi agar melakukan tindakan beli atas produk dan jasa yang ditawarkan. Pemasaran merupakan kegiatan transaksi pertukaran nilai yang dimiliki oleh masing-masing pihak, misalnya pertukaran produk yang dimiliki oleh perusahaan terhadap uang yang dimiliki oleh pelanggan. Kemudian apa saja yang dipasarkan? Yaitu bisa berupa barang, jasa, event, pengalaman, orang, tempat, properti, dan informasi. Lalu siapa yang memasarkan? Itu pemasar atau marketer, pasar, dan para ekonom. Apa saja komponen pemasaran? Ada penjual atau perusahaan, pembeli atau pelanggan, dan persaingan. 3 konsep inti pemasaran, yaitu permintaan, keinginan, dan kebutuhan. Pemasaran niaga adalah sistem kegiatan bisnis perencanaan membuat sesuatu dalam harga, promosi, distribusi, dan transaksi tukar nilai yang menguntungkan dan saling memuaskan antara penyedia dan pengguna.
5 konsep pemasaran. Yang pertama konsep produksi, lalu konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep marketing sosial. Yang pertama konsep produksi, konsumen akan menyukai produk yang tersedia di mana-mana dan harganya murah. Lalu konsep produk, konsumen akan menyukai produk yang memberikan kualitas, kinerja, atau fitur inovatif terbaik. Konsep ini berkonsentrasi pada upaya penciptaan produk superior dan penyempurnaan kualitasnya. Lalu ada konsep penjualan. Konsumen tidak akan tertarik untuk membeli produk dalam jumlah banyak jika mereka tidak diyakinkan atau dibujuk. Konsep ini berorientasi pada usaha promosi dan penjualan agresif. Lalu konsep pemasaran, fokus terhadap pemenuhan kebutuhan atau keinginan target pasar dan pengiriman yang lebih baik dari pesaing. Dan terakhir konsep marketing sosial, yaitu konsumen lebih suka produk yang mengangkat status sosial ketika digunakan. Pemasaran dan nilai pelanggan. Lingkungan pemasaran saat ini telah berubah dan perusahaan harus merancang strategi yang efektif untuk merespon perubahan tersebut, yaitu dengan memaksimalkan nilai pelanggan dan kepuasan. Nilai pelanggan merupakan kombinasi kualitas, pelayanan, dan harga suatu penawaran produk. Nilai pelanggan atau customer perceived value yaitu persepsi pelanggan terhadap nilai, di mana perusahaan harus mempertimbangkan nilai dalam mengembangkan produk dan jasanya sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan. Nilai pelanggan akan dihantarkan pada 4 poin, yaitu layanan, kualitas, citra, dan harga. Suatu produk atau jasa yang dibeli customer dari perusahaan semakin memuaskan jika customer itu mendapatkan value yang tinggi. Dan kegiatan pemasaran dibangun berdasarkan asumsi dan aplikasi pemikiran sebagai berikut. Pelanggan lebih tahu apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Perusahaan harus berfokus pada kebutuhan pelanggan sebelum mengembangkan produk. Pelanggan yang puas akan menghargai produsen dan dengan melakukan pembelian berulang. Terakhir, riset pemasaran membantu dalam menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan tepat. Proses mengantarkan nilai, penciptaan dan pengantaran nilai, memilih nilai, menyediakan nilai, mengomunikasikan nilai. Memilih nilai yaitu melakukan segmentasi, memilih pasar sasaran yang tepat, dan mengembangkan positioning nilai. Menyediakan nilai yaitu pemasar perlu menentukan fitur produk tertentu, harga, dan distribusi. Mengomunikasikan nilai, mendayagunakan tenaga penjualan, promosi penjualan, iklan, dan sarana komunikasi lain untuk mempromosikan produk. Rantai nilai atau value chain, rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa. Menurut konsep ini, kegiatan perusahaan dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan utama, yang pertama logistik masuk atau aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. Yang kedua operasi atau mengubah bahan menjadi produk akhir. Ketiga, logistik keluar atau aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen. Keempat, memasarkan produk, penjualan atau aktivitas yang berhubungan dengan pengarahan konsumen agar tertarik untuk membeli produk. Dan yang kelima, servis atau aktivitas mempertahankan atau meningkatkan nilai dari produk. Kegiatan pendukung, pengadaan atau berkaitan dengan proses perolehan input atau sumber daya, kemudian mengembangkan teknologi, dan HRM atau pengaturan sumber daya manusia mulai dari perekrutan, kompensasi, sampai pemberhentian, serta infrastruktur atau terdiri dari departemen-departemen yang melayani
kebutuhan organisasi dan mengikat bagian-bagiannya menjadi kesatuan. Proses inti bisnis yaitu proses penginderaan pasar, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan intelijen pasar, menyebarkan informasi dan menindaklanjuti informasi. Yang kedua, proses realisasi penawaran baru, yaitu semua dalam meneliti, mengembangkan dan meluncurkan penawaran berkualitas tinggi yang baru dan cepat yang sesuai anggaran. Ketiga, proses akuisisi pelanggan, yaitu semua kegiatan dalam mendefinisikan pasar sasaran dan mencari calon pelanggan baru. Keempat, proses manajemen hubungan pelanggan, semua kegiatan dalam membangun pemahaman hubungan dari penawaran yang lebih mendalam. Dan terakhir, proses manajemen pemenuhan, semua kegiatan dalam menerima dan menyetujui pesanan, mengirim barang tepat waktu, dan mengambil pembayaran. Orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Pemasaran holistik merupakan sebuah konsep dalam marketing yang mendefinisikan sebuah entitas perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya sebatas korporasi saja. Maksud dari mendefinisikan perusahaan secara keseluruhan dalam pemasaran holistik adalah melihat perusahaan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan berbagai unsur lainnya. Unsur-unsur tersebut yaitu pelanggan atau konsumen, stakeholder, dan pemasok. Dalam hal ini, pemasaran holistik memiliki tujuan untuk menciptakan 3 perspektif nilai, yaitu eksplorasi nilai. Penerapannya adalah dengan melakukan riset pasar sehingga perusahaan mampu menemukan seperti apa produk yang harus dibuat agar sesuai dengan keinginan pasar. Yang kedua, penciptaan nilai. Penerapannya adalah dengan melakukan diferensiasi produk sehingga perusahaan akan mampu menghasilkan produk yang tidak membosankan bagi pasar konsumen. Tujuan pemasaran holistik untuk menciptakan 3 perspektif nilai. Yang ketiga, implementasi nilai, yaitu konsep bagaimana perusahaan mampu menawarkan produk ke pelanggan dengan nilai yang telah diciptakan dan menggunakan cara yang efisien. Perusahaan besar terdiri dari 4 tingkat organisasi, yaitu tingkat korporat, tingkat divisi, tingkat unit bisnis, dan tingkat produk. Marketing plan beroperasi pada 2 tingkat, yaitu strategis, menjelaskan pasar, sasaran, dan proposisi nilai yang ditawarkan perusahaan berdasarkan pada analisis peluang pasar terbaik. Yang kedua, taktis, menspesifikasikan taktik pemasaran, termasuk fitur produk, promosi, penyediaan barang, penetapan harga, saluran penjualan, dan layanannya. Perencanaan strategi dan korporat dan divisi, mendefinisikan misi korporat, menentukan unit-unit bisnis strategis, menugaskan sumber daya pada setiap SBU, menilai peluang pertumbuhan. Pertanyaan dalam mendefinisikan misi: apa bisnis kita, siapa pelanggan kita, apa nilai bagi pelanggan, akan menjadi apa bisnis kita nanti, bagaimana solusi bisnis kita nanti. Rencana pemasaran atau marketing plan adalah dokumen tertulis yang meringkas apa yang telah dipelajari tentang pasar dan mengindikasikan bagaimana perusahaan berencana menjangkau tujuan pasarnya. Proses perencanaan pemasaran. Yang pertama, analisis peluang pemasaran, terdiri dari analisis lingkungan, pelanggan, dan peluang pemasaran, kemungkinan keberhasilan dan kegagalan. Kedua, perencanaan strategi pemasaran, dimulai dari penetapan tujuan perusahaan. Tujuan yang ingin dicapai yaitu menciptakan kepuasan pelanggan melalui tawaran produk, meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, serta mendapatkan laba dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Setiap tujuan akan membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang lingkungan dengan peluang perusahaan, kemungkinan sumber-sumber yang dimiliki untuk memenuhi semua peluang yang ada, daya tarik setiap peluang yang ada, kendala sebelum dan saat kegiatan pemasaran dijalankan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Lalu ada desain strategi pemasaran, yaitu memilih pelanggan sasaran yang dituju untuk dilayani, mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta menentukan bauran pemasarannya. Lalu ada merumuskan program pemasaran. Yang pertama, target penjualan. Kedua, anggaran pemasaran. Ketiga, alokasi bauran pemasaran. Keempat, penetapan harga. Kelima, alokasi anggaran dan masing-masing produk. Kemudian ada implementasi program pemasaran. Implementasi rencana pemasaran akan menjadi aktivitas terbaik perusahaan, harus diorganisasikan melalui struktur organisasi yang mencerminkan kegiatan pemasaran yang optimal. Kemudian pengendalian pemasaran dilakukan oleh masing-masing manajer sesuai dengan bidangnya. Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan target perencanaan tahunan atau tujuan yang ingin dicapai. Jenjang perencanaan pemasaran. Jenjang yang pertama, jenjang korporat. Bagaimana perusahaan tumbuh. Rencana pemasaran jenjang korporat merupakan perencanaan strategi berisi sekumpulan keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan. Jenjang unit bisnis, yaitu perencanaan strategi unit bisnis adalah serangkaian cara berpikir untuk menentukan kemana arah tujuan perusahaan, produk yang akan dibawa. Proses perencanaan pemasaran unit bisnis. Jenjang fungsional. Jenjang fungsional atau perencanaan operasional atau perencanaan program produk pasar yang dapat didukung strategi pemasaran yang dirancang pada jenjang unit bisnis. Dalam penyusunan rancangan program marketing, marketer dapat mempertimbangkan 3 tahapan perencanaan dan mengintegrasikannya dengan aktivitas-aktivitas utama dan pendukung lainnya yang saling terkait. Analisis lingkungan pemasaran. Pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang pemasar perlu melakukan analisis terhadap perubahan lingkungan yang menyajikan ketidakpastian karena sifatnya selalu berubah di mana pemasar itu dilakukan. Analisis terhadap aspek lingkungan sangat penting untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkannya pada perusahaan. Mengabaikan pengaruhnya berarti kehancuran. Lingkungan pemasaran. Di lingkar pertama ada harga, produk, saluran promosi. Di lingkar kedua ada pemasok, perantara, pelanggan, pesaing, publik, dan pasar. Dan di lingkar ketiga ada politik, hukum, teknologi, persaingan, demografi, fisik, ekonomi, dan sosial budaya. Pelanggan dapat dibedakan menjadi pasar konsumen, pasar bisnis, pasar penjual, pasar pemerintah, dan pasar internasional. Kelompok ini dapat mempengaruhi perusahaan dalam mencapai tujuan. Yang pertama, masyarakat umum dan masyarakat sekitar perusahaan. Kedua, masyarakat intern, karyawan, manajer, dan komisaris. Ketiga, pemegang saham dan lembaga-lembaga keuangan bank. Keempat, media cetak dan elektronik. Kelima, LSM. Untuk memudahkan cara memahami lingkungan dapat digunakan analisis SWOT.
5 elemen kunci perencanaan pemasaran. Yang pertama, pemilihan pasar. Kedua, perencanaan produk. Ketiga, penetapan harga. Keempat, sistem distribusi. Kelima, komunikasi pemasaran promosi. Pelanggan sasaran. Pemasaran akan berhasil apabila kegiatan pemasaran ditujukan pada konsumen tertentu. Konsumen atau pelanggan sasaran harus dilayani untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Memilih kelompok konsumen secara khusus dijadikan sasaran atau segmentasi pasar, dan kemudian menentukan bauran pemasaran untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Market research. Sistem riset pemasaran. Riset pemasaran adalah desain, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sistematis atas data dan segala penemuan yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan. Tugas periset pemasaran adalah membuat pandangan tentang sikap dan perilaku pembelian pelanggan, serta pemahaman atau gagasan pemasaran, memberikan informasi diagnostik tentang bagaimana dan mengapa kita meneliti pengaruh tertentu di pasar, dan apa arti hal tersebut bagi pemasar. Fungsi utama riset pemasaran bagi perusahaan yaitu evaluating, digunakan untuk mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Understanding, menekankan pada tujuan untuk memahami konsumen sebagai salah satu insight atau pemasukan yang sangat penting bagi perusahaan. Predicting, fungsi riset pemasaran yang terakhir ini merupakan fungsi yang sebenarnya paling sulit untuk dilakukan. Ketika suatu brand ingin membidik pasar baru, maka riset pemasaran selalu dijadikan bahan acuan utama. Begitupun ketika perusahaan ingin menyusun strategi pemasaran baru, riset pemasaran masih menjadi penilaian yang utama. Perusahaan riset pemasaran dapat dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan riset yang terindikasi dengan jasa, kedua, perusahaan riset pemasaran sesuai pesanan, dan ketiga, perusahaan riset pemasaran spesialis. Perusahaan riset yang terindikasi dengan jasa. Perusahaan ini mengumpulkan informasi konsumen dan perdagangan yang mereka jual untuk mendapatkan imbalan. Kemudian perusahaan riset pemasaran sesuai pesanan. Di perusahaan ini dipekerjakan untuk melaksanakan proyek khusus. Mereka merancang studi dan melaporkan temuan. Dan yang ketiga, perusahaan riset pemasaran spesialis lini. Perusahaan ini memberikan layanan riset yang terspesialisasi. Proses riset pemasaran yaitu mendefinisikan masalah dan tujuan riset, kemudian mengembangkan rencana riset, lalu mengumpulkan informasi, kemudian menganalisis informasi, dan mempresentasikan temuan serta mengambil keputusan. Definisikan masalah dan tujuan riset. Dengan melakukan riset pasar, kita akan mengetahui apa masalah yang ada khususnya dalam lingkup pemasaran. Setelah mengidentifikasi masalah, kita harus menentukan tujuan dari riset kita. Apa tujuan yang ingin dicapai dari riset yang kita inginkan? Yang kedua, mengembangkan rencana riset, di mana kita mengembangkan rencana paling efektif untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan sebanyak-banyaknya. Untuk merancang rencana riset, kita harus mengambil keputusan tentang sumber data, pendekatan riset, instrumen riset, rencana pengambilan sampel, dan metode kontak. 3. Mengumpulkan informasi. Fase pengumpulan data riset pemasaran biasanya adalah fase termahal yang paling cenderung mengandung kesalahan. Ada 4 masalah utama yang timbul dalam survei, yaitu beberapa responden tidak pernah ada di rumah dan harus dihubungi kembali atau diganti. Kedua, responden lain menolak bekerja sama. Ketiga, responden lainnya akan memberikan jawaban yang bisa atau tidak jujur. Yang keempat, beberapa wawancara mungkin bias atau tidak jujur.
4. Menganalisis informasi, menyimpulkan temuan dengan mentabulasikan data dan mengembangkan distribusi frekuensi. Yang kedua, Perset menghitung rata-rata dan mengukur dispersi variabel-variabel utama dan menerapkan teknik statistik. 5. Mempresentasikan temuan, mempresentasikan temuan yang relevan dengan keputusan pemasaran utama yang dihadapi manajemen. 2. Periset harus memperhatikan cara untuk mempresentasikan temuan riset dalam cara yang sebisa mungkin dapat dipahami dan mendorong. 6. Mengambil keputusan. Manajer yang memerintahkan dilakukannya riset harus mempertimbangkan bukti. Jika kepercayaan mereka terhadap temuan rendah, maka mungkin memutuskan menolak. Mengatasi halangan dalam penggunaan riset pemasaran. Yang pertama, mengukur produktivitas pemasaran. Salah satu tugas terpenting dalam riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran. Riset pemasaran dapat membantu pemasar mengatasi kebutuhan akuntabilitas yang semakin besar. 2. Pendekatan komplementer untuk mengukur produktivitas pemasaran. Ukuran pemasaran adalah sejumlah ukuran yang membantu pemasaran menghitung, membandingkan, dan menerjemahkan kinerja pemasaran mereka. Ukuran pemasaran dapat digunakan oleh manajer merek untuk menjustifikasi program pemasaran dan oleh manajemen senior untuk memutuskan alokasi keuangan. Permodelan bauran pemasaran. Model bauran pemasaran ini untuk mengestimasi hubungan sebab akibat bagaimana kegiatan pemasaran mempengaruhi hasil. Model bauran pemasaran menganalisis data dari beragam sumber seperti data pemindai pengejar, data pengiriman perusahaan, penetapan harga, media, dan data belanja promosi untuk memahami pengaruh kegiatan pemasaran tertentu secara tepat. Kelemahan permodelan bauran pemasaran berfokus pada pertumbuhan tambahan dan bukan pada penjualan pasar atau pengaruh jangka panjang. Yang kedua, pemandu ukuran seperti kepuasan pelanggan, kesadaran, dan ekuitas merek ke dalam pemodelan bauran pemasaran terbatas. Ketiga, permodelan ini biasanya gagal memasukkan ukuran yang berhubungan dengan pesaing perdagangan atau tenaga penjualan. Papan kendali pemasaran. Perusahaan menerapkan proses dan sistem organisasi untuk memastikan bahwa mereka memaksimalkan nilai dari semua ukuran yang berbeda. Manajemen dapat merangkai rangkuman ukuran internal dan eksternal yang relevan dalam papan kendali. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.